Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035, kelas A semester 6 Prodi Sosiologi. Pada video kali ini saya akan membahas tugas review buku kedua, Sosiologi Politik, dan judul Politik Konstitusional dalam Demokrasi Multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gerakan atau gesekan. Negara-negara minoritas di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan otonomi teritorial mereka, atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara atau keduanya. Pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya peduli dengan persatuan nasional atau negara bagian dan integritas teritorial. Kondisi keragaman dalam demokrasi multinasional cenderung berupa kompetisi partai, perwakilan politik, partisipasi skala politik, proses legislatif, keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan publik, dan hubungan antara pemerintah adalah contoh-contohnya. Politik normal yang biasanya diwarnai oleh keadaan demokrasi multinasional. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional adalah politik luar biasa di mana perdebatan, erasi, dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Periode politik konstitusional ini seringkali mirip dengan krisis eksistensial bagi negara karena strukturnya terkadang keberadaannya dipertahankan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari lanskap politik beberapa negara demokrasi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Yang berikut, apa itu politik konstitusional dalam demokrasi multinasional? Itu keragaman demokrasi multinasional yang mendalam membuat politik konstitusional. Keadaan politik luar biasa ini terkait dengan klaim terhadap dan upaya untuk membawa perubahan pada tatanan konstitusional. Tatanan konstitusional demokrasi mononasional juga mendapat tekanan untuk perubahan terutama selama masa transisi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Bagaimanapun, sebuah konstitusi adalah instrumen refleksi yang hidup, dan perdebatan tentang pertanyaan-pertanyaan sosial dan politik yang mendasar mungkin melibatkan klien untuk reformasi konstitusi. Misalnya, Australia mengalami krisis konstitusional pada tahun 1975 atas hubungan antara beberapa lembaga utamanya. Dalam sistem federal, menyesuaikan pengaturan fiskal dan distribusi kekuasaan seringkali membutuhkan politik konstitusional. Politik konstitusional di negara-negara mononasional biasanya berfokus pada penciptaan dan alokasi kekuatan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang demokratis. Politik semacam itu juga untuk membahas apakah dan sejauh mana konstitusi harus melumpuhkan lembaga-lembaga tersebut melalui rancangan aturan keputusan seperti hak veto atau persyaratan supermayoritas, serta melalui batasan substantif langsung pada perilaku pemerintah, misalnya undang-undang konstitusional tentang hak. Konstitusional politik di multinasional menyatakan adalah secara kualitatif berbeda dari politik konstitusional di negara-negara
mononasional karena melibatkan negosiasi klien untuk menentukan nasib sendiri. Dalam konteks negosiasi semacam itu, kekhawatiran tentang kekuatan politik relatif yang akan dijalankan oleh berbagai komunitas adalah yang paling utama. Seperti yang akan dijalankan oleh berbagai komunitas yang dijelaskan Horowitz dalam relasinya klasik tentang konflik etnis. Kekuatan akan dominasi oleh kelompok lain adalah dinamika sentral dari negara-negara yang sangat beragam. Akomodasi institusional dari komunitas-komunitas ini adalah pertanyaan lain yang seringkali terbukti sangat sulit selama negosiasi konstitusional. Memang cenderung ada keinginan yang lebih besar untuk desentralisasi di negara-negara minoritas daripada negara ini. Akibatnya, peningkatan desentralisasi untuk negara minoritas seringkali membutuhkan pengenalan atau pendalaman asimetri dalam penataan teritorial suatu negara. Pemerintah sendiri melalui desentralisasi teritorial kekuasaan politik merupakan dimensi yang paling penting dari politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Gerakan nasionalis mencari otonomi teritorial bagi komunitasnya, yang berarti bahwa negosiasi mengenai derajat dan bentuk pemerintah itu sendiri yang seharusnya ada dalam suatu negara hampir selalu menjadi bagian dari politik konstitusional dalam konteks multinasional. Federalisme, baik sebagai perangkat kelembagaan atau filosofi pemerintah untuk pengelolaan keragaman yang mendalam, atau keduanya, sering menjadi inti diskusi konstitusional. Yang berikut, bagaimana politik konstitusional dalam demokrasi multinasional terjadi? Dalam waktu ke waktu, upaya untuk menentukan nasib sendiri negara-negara minoritas membawa ke atas agenda politik pertanyaan konstitusional, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan struktur-struktur politik normal dalam demokrasi multinasional. Memang periode politik konstitusional dalam demokrasi multinasional dapat disebabkan oleh lonjakan popularitas gerakan atau partai nasionalis dan radikalisasi klien penentuan nasib sendiri di dalam negara minoritas. Periode politik konstitusional ini bisa cukup singkat dan terpisah, dan mereka dapat mencakup momen konstitusional penting yang mewakili peristiwa transformatif bagi demokrasi multinasional. Gagasan tentang titik-titik kritis melibatkan gagasan bahwa potensi perubahan jalur berangkat muncul agak jarang dan dalam ledakan singkat. Dari perspektif ini, periode waktu antara titik-titik kritis dicirikan oleh banyak stabilitas pilihan yang disebut sebagai titik kritis menjadi terkunci. Institusional sejarah menyebut fenomena ini adalah ketergantungan jalur atau ketergantungan jalur dengan ketergantungan jalur setiap langkah dalam arah tertentu membuat lebih mungkin bahwa sebuah unit akan terus mengikuti arah yang sama. Seiring waktu, semakin sulit untuk membalikkan arah. Dengan demikian, titik-titik kritis meluncurkan masyarakat ke jalur-jalur tertentu dari mana penyimpangan dan signifikasi itu menjadi mungkin terjadi. Berikut garis besar politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Dalam buku ini menyatukan serangkaian studi kasus yang mengeksplorasi siapa, apa, dan bagaimana politik konstitusional dalam demokrasi
demokrasi multinasional. Konstitusi adalah dokumen hukum yang tunduk pada interpretasi hukum, tetapi juga mewujudkan hubungan kekuasaan yang identitas. Mereka menetapkan aturan untuk tindakan politik, tetapi juga membuka kemungkinan untuk keluhan, konstentasi, dan negosiasi berikutnya. Oleh karena itu, konstitusi dapat menjadi objek perubahan, tetapi aktor politik pada akhirnya mendorong pencarian perubahan. Dengan demikian, untuk menangkap kompleksitas politik konstitusional, peneliti apa itu politik konstitusional dalam konteks yang berbeda, setiap aktor yang mencari dan menolak perubahan, dan bagaimana proses politik konstitusional terungkap. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan pada review buku kedua tugas sosiologi politik. Sekian dan terima kasih.